Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal afadhil, para rawuh, hadirin wal hadirat, bapak lan ibu jamaah itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan Masjid Mahfazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang adab berfatwa, kemudian mufti yang memberikan fatwa dan juga mustafti yang meminta fatwa. Kemarin kita sudah ambil 10 dari adab fatwa, yang dimana ini merupakan bab kedua. Ada muqaddimah, kemudian ada bab 1 tentang etika mufti, yang kedua adab atau etika tentang fatwa itu sendiri, baru yang terakhir tentang adab atau etika penanya yang meminta fatwa. Kalau di naskahnya berarti halaman pinten Mas? Al-Asyirah hadiah 54 nggih. Nah, halaman 54. Insyaallah pertemuan pagi ini kita selesaikan ini babnya sebelum nanti masuk ke bab selanjutnya. Bismillah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Allah ampuni dosa beliau, penulis, kita dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiyata asyarah. Idza dhahara lil mufti annal jawab khilafu gharadil mustafti. Sekarang etika ke-11 tentang fatwa. Jika tampak bagi seorang mufti yang menjawab pertanyaan bahwa ada kepentingan lain, khilafu gharadil mustafti, yang tidak sesuai dengan tujuan penanya, wa annahu la yarda bi kitabatihi fi waraqatihi, dan tampak dia tidak rela untuk menulis di lembar pertanyaannya, falyaktasir ala musyafahatihi bil jawab, cukup diucapkan secara lisan tanpa harus dituliskan di lembar pertanyaannya. Karena umumnya zaman dulu orang ketika bertanya menggunakan ruk'ah. Ruk'ah itu lembar pertanyaan yang nanti akan dijawab. Waliyahdhar an yamila fi fatwa ma'al mustafti au khasmihi. Hati-hati bagi seorang mufti yang menjawab agar jangan sampai condong kepada yang bertanya atau sengketanya. Karena terkadang ketika ada sebuah kasus, orang itu datang dengan lawan sengketanya. Jadi ketika datang, kalau tampak jawaban tidak diminati oleh sang penanya, kemudian atau ada musuhnya yang kemudian mungkin saat bertanya mengacaukan pikiran, seperti langsung minta ke muftinya, kalau kayak gini boleh kan, sambil agak maksa, itu maksudnya. Maka hati-hati bagi seorang mufti agar jangan sampai terpengaruh. Wa wujuhul maili katsiratun la takhfa. Kecondongan ini bentuknya banyak sekali. Wa minha an yaktuba fi jawabihi ma huwa lahu wa yatruka ma alaihi. Ada yang kemudian karena kepentingan atau terpengaruh akhirnya menuliskan yang harusnya hak justru menjadi kewajiban, kewajiban menjadi hak. Walaysa lahu an yabda fi masail da'wa wal bayyinati bi wujuhil makhalisi minha,
wa idza sa'alahu ahaduhum wa qala bi ayyi syai'in tandafi'u da'wa kadza wa kadza aw bayyinatin kadza lam yujibhu kai la yatawassalu bidzalika ila ibtalil haqqi. Intinya jangan sampai seorang mufti terpengaruh, terprovokasi oleh sang penanya, apalagi jika yang bertanya ini membawa lawan sengketanya. Qala Saimari wa yanbaghi lil mufti idza ra'a lisa'ili tariqan yurshiduhu ilaihi. Kalau seorang mufti tampak baginya solusi, jalan keluar untuk yang bertanya, selayaknya untuk diberitahu wa yunabbihahu alaihi, yakni ma lam yadur ghairahu dararan bi ghairi haqqin, selama tidak menzalimi orang lain. Contoh, kaman halafa la yunfiqu ala zaujatihi syahran, seperti kasus suami yang terlanjur bersumpah tidak mau menafkahi istrinya selama 1 bulan. Ada kasus suami sumpah menyebut nama Allah tidak mau menafkahi istrinya selama 1 bulan, padahal istrinya wajib dinafkahi. Solusinya gimana? Solusinya agar dia tidak melanggar sumpah, tapi juga nafkah istrinya tetap terpenuhi. Nah, ini bagi seorang mufti mencari solusi, yu'tiha min shadaqiha, bisa dengan cara mahar yang diserahkan kepada istrinya digunakan untuk nafkahi istri, atau istri disuruh ngutang dulu ke warung, nanti yang bayar suami, atau barang di rumah dijual dulu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tsumma yubri'uha, nanti kalau sudah 1 bulan lewat baru menafkahinya dengan normal. Kebayang ya kasusnya? Jadi suami kan wajib nafkah, tapi kemudian jatuh dalam kerutannya dia sendiri. Dia sumpah, demi Allah saya nggak mau nafkahi istri saya sebulan. Lah ini istri kalau nggak dinafkahi kan dosa juga, langgar sumpah dosa, tidak nafkahi juga dosa. Maka dicarikan solusinya bagaimana agar dia tetap tidak melanggar sumpah, tapi dalam satu waktu juga mampu mencukupi kebutuhan istri. Juga diceritakan ada seorang penanya yang datang ke Imam Abu Hanifah, halaman 55 paragraf terakhir. Kemudian datang membawa kasus, halaftu anni atau umro'ati fi nahari Ramadan. Wahai Imam Abu Hanifah, saya sudah terlanjur sumpah untuk berhubungan badan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Kok ya ada-ada aja? Kok ya ada-ada aja orang yang aneh-aneh gini. Ini yang merepotkan itu dia sudah terlanjur sumpah gitu loh. Nah, ketika dia sudah sumpah, kalau melanggar sumpah kan harus bayar kafarat. Wala ukafiru wala asi, bahkan sumpahnya diberikan tambahan catatan, saya tidak mau melanggar sumpah, tidak mau membayar kafarat, tidak mau maksiat. Terus kata Imam Abu Hanifah solusinya, faqala safir biha, ya sudah, sana kamu keluar kota sama istrimu, biar nanti kalau mau berhubungan badan tidak harus bayar kafarat. Ini masuk kategori hilah, rekayasa, yang kemarin sempat kita singgung. Madzhab Imam Abu Hanifah ada sedikit perbedaan memang dengan madzhab Imam Asy-Syafi'i. Versi madzhab Abu Hanifah seperti ini rekayasa yang boleh. Tapi kalau versi madzhab Syafi'i, rekayasa seperti ini tetap jatuhnya maksiat. Enggak boleh. Walaupun nanti tidak harus bayar kafarat, karena berhubungan badan, karena sudah safar luar kota, tapi safarnya itu maksiat. Karena apa? Dengan tujuan melakukan hilah. Makanya kemudian pembahasan hilah itu sebenarnya nanti dalam berbagai mazhab punya syarat dan ketentuannya masing-masing gitu, sesuai dengan prinsip dan metodologi yang diajarkan oleh pendiri mazhab. Atsaniyata asyarah. Sekarang yang ke-12, etikanya dalam fatwa. Qala Saimari, berkata Imam Saimari, idza ra'al mufti
Masih ingat ya bahwa Imam Nawawi ketika menulis tema tentang adab fatwa ini, beliau membaca banyak sekali buku, diantaranya 3 yang menjadi pokok. Pertama punya Imam Syaimari, guru dari Imam Mawardi. Yang kedua bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, dan yang ketiga bukunya Ibnu Salah. Makanya beliau sering ngutip qala Syaimari, qala Khatib Al-Baghdadi, qala Ibnu Salah. Jadi kutipan ini hasil dari telaah beliau di 3 bukunya ulama tersebut. Idza ra'al muftil maslahata an yuftiyal ami bima fihi taghlidun. Jika seorang mufti merasa atau dengan pertimbangannya melihat bahwa orang awam ini butuh diberikan fatwa yang abot. Jadi kan seorang mufti kadang punya beberapa opsional. Oh, ini kalau dijawab enteng malah digampangke. Nek dijawab abot malah biasanya dia hati-hati. Sesuai maslahat yang dilihat seorang mufti, boleh hukumnya mufti menjawab dengan jawaban yang memberatkan. Nah, dari sini kita bisa husnudzon ya. Husnudzon sama para asatid yang kadang kalau kita tanya jawabannya itu mesti abot. Jawab ini nggak boleh, ini haram, ini makruh, pokoknya keren lah. Mungkin lebih saklek gitu loh. Tidak begitu punya banyak alternatif, atau sengaja memang sang ustadz sengaja tidak mau ngasih tahu. Kenapa? Karena mungkin potongan jamaahnya itu mantan-mantan preman. Potongan jamaahnya itu orang-orang fajir, orang fasik. Jadi ya kudu sing apot-apot. Biar kemudian mereka istiqomah gitu loh. Biar tidak terus malah jatuh dalam mengakali syariat. Wa huwa mimma la ya'taqidu zahirahu wa lahu fihi ta'wil. Jaza dzalika zajran lahu, boleh mengeluarkan fatwa yang memberatkan dengan tujuan agar orang itu kapok, Contoh misalkan panjenengan pasti sudah familiar juga dengan hadis Nabi SAW yang bunyinya la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Itu hadis Nabi SAW. Walaupun nanti dalam syarah komentar para ulama, apa iya orang yang memutus silaturahim akan masuk tidak akan masuk surga? Tidak akan masuk surga itu maknanya kan kekal di neraka, ya kan? Apakah pelaku dosa besar kekal di neraka? Jawabannya enggak. Oke, dia tidak langsung masuk surga, mungkin. Oke, dia mungkin mampir di neraka, iya mungkin. Tapi kalau ada yang tanya, Ustadz, sebenarnya kita kalau ada saudara begini dan begitu, enggak kita silaturahim, hukumnya apa, Ustadz? Ya udah, muftinya lihat, ini orang potongan-potongannya mau enggak silaturahim ini. Boleh jawab dengan hadis Nabi, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang tidak mau silaturahim. Walaupun dari sudut pandang mufti sendiri, beliau tahu bahwa maksud dari tidak masuk surga di sini artinya tidak langsung masuk atau dosa besar, bukan berarti kekal di dalam neraka. Ini yang disebut dengan udzur, atau kita bilang husnudzon. Husnudzon kita kepada para asatid, para mufti yang kadang ketika mengeluarkan fatwa itu memang tampaknya itu kok keras sekali gitu. Maka husnudzon kita seperti ini. Mungkin itulah yang cocok buat jamaahnya. Kama ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu su'ila an taubatil qatil. Nah, ini populer ini riwayat Ibnu Abbas. Ini di Quran dalam ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Yang bunuh orang beriman sengaja maka balasannya neraka jahanam. Pertanyaan saya, panjenengan tahu nggak orang pelaku pembunuhan itu taubatnya diterima nggak? Diterima. Membunuh itu dosa besar ya, kriminal berat sekali ya. Kata Nabi SAW, la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haraman. Orang itu akan selalu punya peluang besar untuk dapat ampunan Allah selama tidak melakukan pembunuhan. Intinya ini dosa gede nih, bunuh orang itu nggak sembarangan. Tapi ya, sebesar apapun dosa yang dilakukan orang beriman, dia pada akhirnya ketika masih punya iman bisa masuk surga.
Tapi apa iya kalau ada yang tanya, Ustadz hukumnya bunuh orang apa? Ora apa-apa. Iya jalan. Apa jadinya? Orang saling paten-patenan ngawur kan? Makanya kemudian kadang di sini populer ya riwayat Ibnu Abbas. Beliau kemudian berfatwa Ibnu Abbas annahu su'ila an taubatil qatil faqala la taubata lahu. Kata Ibnu Abbas, pelaku pembunuhan enggak diterima tobatnya. Sebagai bentuk apa? Main kapok biar tidak kemudian jajal-jajal. Oh ora apa-apa jare Ustaz walaupun sudah bunuh 99 orang plus 1 orang ora apa-apa iso ditampani taubate. Jadi sesuai konteks. Jangan kemudian kita nyeritakan kasus orang yang bunuh itu biar orang apa-apa maksiat, tapi kemudian kita pahami fatwanya para ulama ketika mengatakan tidak ada taubat itu maksudnya biar mereka tidak lancang melakukan kriminal tersebut. Wa sa'alahu akhar faqala lahu taubatun. Ada lagi penanya kedua dengan soal yang sama. Hukumnya membunuh apa? Kata Ibnu Abbas, "Naam, iya, dia bisa bertaubat." Makanya kemudian kita husnudzon, oh maksudnya enggak bisa ditaubat itu mungkin orang itu memang niat mau bunuh biar jangan sampai melakukan kriminal. Adapun yang terlanjur sudah kedaden, sudah membunuh orang, ya mau nggak mau kan kita perlu ngasih harapan taubatnya bisa diterima. Wah kan. Terus kata Ibnu Abbas, "Tsumma qala amal awwalu faraitu fi ainihi iradatal qatli." Yang pertama tadi yang nanya saya lihat matanya itu mata orang mau bunuh. Jadi saya bilang nggak ada tobatnya, fa mana'tuhu. Wa amma tsani faja'a mustaqinan qad qatal falam aqnuthu. Adapun orang yang kedua itu datang itu sudah melakukan, sudah bunuh orang, datang mau tobat, makanya saya nggak mau buat dia putus asa. Banyak ya kasusnya di sini juga disebutkan qala Saimari wa kadza idza sa'alahu rajulun faqala in qataltu 'abdi halala qisas. Ada pertanyaan, jika saya punya budak, kemudian budaknya saya bunuh, apakah saya nanti berhak untuk dikisos? Apa jawabannya? Kalau majikan punya budak, budak itu kan seperti barang ya, diperjualbelikan. Ketika dia membunuh budak, hukumannya bukan kisos. Tidak seperti merdeka membunuh orang merdeka, itu dikisos, itu dihukum mati. Tapi kalau majikan bunuh budak, hukumannya bukan kisos. Kalau dalam konteks seperti ini kemudian kita jawab tidak dikisos, bisa jadi majikan-majikan yang punya budak apa? Tak pateni wae ora apa-apa, kan tidak dikisos. Tapi justru kita jawab an yaqula in qatalta 'abdaka qatalnaka. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, barang siapa yang membunuh budaknya maka akan kami perangi. Atau dalam redaksinya qatalna, akan kami bunuh. Redaksi Nabi yang berbunyi akan kami bunuh itu maknanya adalah akan kami hukum, bukan kemudian karena majikan bunuh budak maka majikannya dikisos. Dan ini masalahnya cukup detail ya. Kemudian yang tahu pastinya para alim ulama dengan rincian yang disebutkan para ulama dalam kitab fikihnya. Qala walau su'ilan an sabbi sahabi hal yujibul qatla fawasin yaqula ruyan rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabba ashabi faqtuluhu. Begitu juga yang bertanya apa hukumnya mencela sahabat. Ya, dalam kajian akidah rincian para ulama ketika membahas jika mencela sahabat dengan kalimat ini, jika mencela sahabat ini dengan seperti ini sengaja saya sensor. Kenapa? Ya karena dalam mencela itu merupakan dosa besar. Tapi ada dosa besar yang kemudian tidak sampai kekafiran, ada yang sampai kemudian kafir. Seperti menuduh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan zina, itu kafir itu. Jelas kafir. Karena itu menentang ayat Al-Qur'an yang ada di surat An-Nur. Selebihnya mungkin ada hinaan yang lebih rendah dari itu, ada rincian para ulama. Tapi apa ya iya kalau ada orang tanya, Ustadz, ngomongin sahabat fulan ini, sahabat Nabi, boleh nggak Ustadz? Ya pasti kita bilang nggak boleh, sembarangan nggak boleh. Bahkan kita bacakan
hadis Nabi SAW yang bunyinya man sabba ashabi faktuluhu, barang siapa yang menghina sahabatku maka bunuhlah dia. Tapi perintah bunuhlah dia itu ada rinciannya dalam keterangan para ulama gitu. Tapi rincian itu kadang kemudian tidak kita kasih tahu ke orang awam. Kenapa? Karena kalau kita rinci dan kebetulan yang hadir itu niat mau mencela, niat mau membunuh, mereka bisa jadikan itu sebagai pembenaran. Jadi nggak sembarangan, pertimbangannya kemudian cukup panjang. As-salisa asyara, yang ke-13. Yajibu 'alal mufti inda istima'ir ruqa bi hadratihi an yuqaddimal asbaq fal asbaq. Jika tumpukan pertanyaan itu banyak. Jadi kan kalau pertanyaan pakai kertas ruq'ah itu yang tadi kita sampaikan, numpuknya banyak. Terus gimana dong? Oh, kalau numpuknya banyak, maka prioritaskan yang datang duluan. Ini apa nih? Budaya antri nih. Budaya antri, Masya Allah. Para ulama udah mengkaji tentang disiplin, budaya antri, tertib, buang sampah nggak sembarangan. Dibahas itu. Jadi budaya antri. Jadi kalau misalkan kertasnya numpuk, yang paling datang duluan yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah kan? Yang bawah duluan terus numpuk. Maka cara jawabnya diwalik dulu, baru kemudian dibacain satu per satu. Apakah ini berlaku untuk semua keadaan? Enggak. Ada juga keadaan di mana jika yang bertanya itu perempuan atau musafir. Nah ini kama yaf'alul qadhi fil khusum, seperti yang dilakukan oleh hakim dalam pengadilan. Jadi kalau ada hakim di pengadilan, ada kasus datang, yang antri kan, ada nomor antrian, ada satu persatu, biar kemudian tidak ada yang terdolimi. Wa adza fi ma yajibu hil ifta fa in tasawau au juhila sabi qaddama bil qur'ah. Tapi kalau misalkan kertasnya berceceran, nggak ada urutannya, kalau sekarang alhamdulillah ya semua sudah ada antriannya, jadi jelas, maka diundi. Wasahih annahu yajuz taqdimul mar'ati muslimin allati shadda rahlahu. Kemudian kasus tentang perempuan dan musafir. Perempuan itu kan maksudnya didahulukan. Musafir itu karena memang dia tidak bisa lama-lama di tempat tersebut. Ini apa ini? Ini emansipasi ya. Emansipasi wanita. Jadi memang Islam ketika ada tuduhan, wah Islam ini misoginis, tidak memperhatikan hak perempuan, ya keliru. Dalam rincian kitab para ulama bahkan kita sangat menghargai hak perempuan. Di sini bahkan didahulukan perempuan. Hanya saja memang dalam kasus tertentu seperti kalau perempuannya datangnya banyak, rombongan sak kampung, ya nggak bisa didahulukan. Tapi perempuan 1-2 orang nggak apa-apa, silakan didahulukan. Thayyib. Wa fi ta'khirihi dharar bi takhallufiyan rifqatihi wa nahmu dzalik ala man sabaqahuma illa idza kathara musafiruna wan nisa, kecuali kalau musafir dan perempuannya banyak, bihaitsu yalhaqu ghairahum bitaqdimihim dararan katsir. Kalau mereka diprioritaskan justru yang lain enggak kebagian, fayaudu ila taqdimi bisabqi awil qur'ati tsumma la yuqaddimu ahadan ila fi futiyah wahidah. Kemudian tidak dipersilahkan bertanya kecuali satu pertanyaan. Oh ya, ada perempuan, ibu-ibu nggak apa-apa duluan. Ya Ustadz, saya mau tanya, ada 10 pertanyaan. Jangan, nggak bisa. Ini yang ngantri banyak nih bapak-bapak, nggak bisa. Tetap satu persatu. Ar-rabi asyarah, yang ke-14. Qala Suhaimari wa Abu Amr, idza su'ilaan mirathin. Nah ini spesifik, ini cukup teknis, ini yang ke-14, etika ketika mengeluarkan fatwa dalam perkara harta warisan. Falaisatil adan yasadul warati adam riqi wal kufri wal qatli. Maka bukan bagian dari tradisi para ulama untuk menjawab sesuai apakah panjenengan merdeka, apakah panjenengan murtad, apakah panjenengan itu melakukan pembunuhan kepada orang tua. Karena dalam kasus harta warisan, ketika orang itu budak nggak dapat warisan, ketika orang itu murtad nggak dapat warisan, atau ketika orang itu membunuh orang tuanya biar dapat warisan, dia nggak berhak dapat warisan. Ini disebut penghalang warisan. Tapi ketika ada orang tanya, etikanya orang jawab fatwa itu justru tidak menanyakan hal itu. Kenapa?
Karena umumnya orang kalau tanya biasanya dia udah cross check dulu, saya dapat warisan nggak ya gitu. Kalau dia dapat, baru dia tanya, Ustadz ini ada kasus bapak saya begini-begini. Nggak perlu juga kita tanya, itu bapak meninggal yang bunuh jenengan bukan gitu. Kan nggak gitu etikanya. Detail sekali loh pembahasan beliau ini di abad ke-7 Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hari ini ketika kita kemudian dalam pengajian menjawab pertanyaan tidak menjunjung etika dan akhlak, berarti kita ketinggalan dong. 7 abad yang lalu ini udah dibahas. Bahkan sebelum Imam An-Nawawi, beliau nukilkan dari Imam Syaimari, Imam Khatib, Imam Ibnu Salah, sudah dibahas gitu. Dan yang ke-14 ini karena sifatnya teknis sekali, pembahasan tentang harta warisan, tidak saya baca, saya lanjutkan. Karena sampai ke detail kalau angkanya sekian, maka yang dijawab pakai angka sekian. Ya, nanti bagi yang punya kasus aja lah, monggo nanti kita ngobrol-ngobrol. Tayyib. Lanjut yang ke-15. Tayyib, 15. Al-khamisah asyarah yang ke-15. Idza ra'a, halaman 60 ya, halaman 60. Idza ra'al mufti ruqat al-istifta wa fiha khattu ghairihi mimman huwa ahlul lil fatwa wa khattuhu fiha muwafiqun lima indahu. Jika seorang mufti diberikan kertas pertanyaan, kemudian di kertas itu ternyata udah ada jawaban. Mungkin kan bisa jadi kan, orang punya kasus nanya ke mufti siapa, udah dijawab tuh, ditulis. Cuman kata dia, biar lebih mantep lah, tanya lagi lah mufti yang sebelah, kampung sebelah. Datang ke mufti kampung, terus kok udah dijawab gitu kan. Kalau jawabannya serupa, sepakat, maka mufti tersebut cukup menuliskan jawaban ini benar, atau saya sependapat dengan ini, atau jawaban saya sama dengan pendapatnya. Atau kalau dia mau berkenan ya sudah diringkas, ditulis dengan jawaban yang lebih ringkas. Ini kalau jawabannya sebelumnya itu dari mufti yang kredibel. Paragraf berikutnya halaman 60, paragraf terakhir. Wa amma idza ra'a fiha khattun man laisa ahlan lil fatwa. Sekarang kalau kasusnya si mufti dapat kertas udah ada jawabannya, cuman jawabannya ini tanda tangannya dari orang yang tidak kredibel. Lah, ini orang kan gak layak fatwa, kok dia sembarangan nulis fatwa. Qala Saimari la yufti ma'ahu. Maka adabnya jangan kita berfatwa di kertas yang sama. Kenapa? Karena itu jadi pembenaran untuk mufti yang tidak kredibel sebelumnya. Gitu. Ya seperti hari ini kalau misalkan dalam sebuah acara kemudian atau diundang untuk menyampaikan materi, ternyata yang yang hadir di tempat itu yang berinisial janda-janda itu, yaitu jangan dihadiri. Kenapa? Karena isinya orang yang nggak jelas. Ya, kalau kita hadir justru malah kemudian menjadi pembenaran untuk kekeliruan yang mereka yakini benar. Tayyib. Qala walahun tiharus sa'il wa zajruhu wa tarifuhu qabahama atahu. Dan bagi seorang mufti yang tahu bahwa fatwa sebelumnya itu keliru, boleh memberikan arahan kepada sang penanya. Dikasih tahu, Pak, Bu, lain kali jangan tanya itu karena dia sendiri tidak layak untuk berfatwa. Jangan tanya itu, dia itu secara kredibilitas, riwayat hidupnya bermasalah dan seterusnya. Wa naukana wajiban alail bathu an ahlil fatwa. Dan dianjurkan kalau memang butuh wajib panjenengan untuk nyari para mufti yang kredibel. Wa talabu man huwa ahlun lidzalika wa in ra'a fiha isma man la ya'rifuhu sa'alanhu fa illam ya'rifu fa wasi'un yamtani min al-fatwa ma huwa khaufan mimma qulnahu. Kalau dia menemukan jawaban sebelumnya dia enggak kenal, ini Ustaz siapa ya? Enggak kenal. Bagi mufti etikanya silahkan bertanya, atau kalaupun tidak bertanya silahkan untuk tidak menjawab karena khawatir orang tersebut tidak layak. Tayyib. Halaman 61. Ini ada kasus qala Abu Amr wa idza khafa fitnatan min ad-darbi ala futyal adimi lil ahliya wa lam takun khata'an adala ilam tina'i minal futya ma'ahu fa in ghalabat fatawihi li taghallubihi ala mansibiha bijahin aw talbisin aw ghairi dzalik
bahaitsu sara limtina'ul ahli minal futya ma'ahu darran bil mustaftin falyufti ma'ahu fa inna dzalika ahwanu dararaini wal yatalattaf ma'a dzalika fi idhari kusurihi liman yajhaluhu. Bagi seorang mufti kadang berada dalam kasus yang tidak mengenakkan, dilema. Ini ada mufti yang sebenarnya tidak layak, cuman ketidaklayaknya itu kemudian tertutup oleh popularitas atau jabatan resmi pemerintah. Kalau dia tidak mau fatwa bersama dia bisa dapat hukuman. Maka daripada akhirnya dia melakukan hal yang mungkin dianggapnya lebih baik bagi dirinya. Tayyib. Qala sahibul hawi. Halaman 62. Kita baca kasus di mana amma idza wajada futya man huwa ahlun wa hiya qata mutlaqan bi mukhalafati hal qati. Jika mendapati sebuah fatwa ternyata keliru au khata'un ala madhhabin man yufti dzalikal mukhti ala madhhabihi qatan, atau dia berfatwa sesuai madhab tapi ternyata madhab tidak seperti itu. Seperti misalkan dia berfatwa madhab Syafi'i hukum kunut subuh bid'ah. Nah, itu kan menyelisih pendapat resmi madhab Syafi'i. Fala yajuzu lahul imtina' minal ifta tarikan litanbih ala khata'iha idza lam yakfihi dzalika ghairu. Maka tidak boleh dia tidak berfatwa karena nanti akan menyebabkan orang salah paham. Jadi kalau ada yang keliru maka disampaikan ini keliru. Berikutnya sadisa asyara yang ke-16 idza lam yafhamil mufti su'ala aslan. Jika seorang mufti ditanya dan tidak memahami pertanyaannya, walam yahdur sahibul waqi'ah. Yang bertanya juga enggak hadir, seperti kasus seorang nitip pertanyaan. Qala Saimari yaktubu wa yuzadu fi syarhi linujiba anhu. Tolong dijelaskan ulang. Aulam afhama fiha fa ujib. Saya tidak paham. Qala wa qala ba'duhum la yaktub syai'an aslan, atau pendapat yang lain tidak perlu dijawab karena tidak paham. Qala wa ra'aitu ba'dahum kataba fi hadza yahduru sa'ilin khatibahu syafahan. Atau kalau enggak paham pertanyaannya titipan, maka sang mufti bisa berpesan, tolong yang bertanya besok suruh hadir biar bisa kita ngobrol langsung. Wa qala al-khatib yang bagilahu idza lam yafhamil jawab an yursidal mustafti ila muftin akhar ingkana. Begitu juga kasus kalau mufti enggak tahu atau enggak paham, maka sang mufti bisa mengarahkan, oh kalau panjenengan tanya ini karena saya enggak tahu bisa ke tempatnya mufti fulan wa illa falyumsik haqqa ya'lamal jawab. Qala Saimari wa idza kana fi ruqatil istifta masail fahima ba'daha duna ba'din fahimaha kullaha walam yuridil jawaba fi ba'diha aw ihtaja fi ba'diha ila ta'mul aw mutala'atin ajaba amma arada wa sakata anil baqin wa qala lana fil baqin nadhar aw ta'amul aw ziyadatan nadhar. Kalau satu pertanyaan sebagian paham sebagian enggak, maka etikanya adalah tidak boleh kita jawab semuanya, tapi harus kasih keterangan yang saya pahami ini jawabannya ini, cuman yang ini saya enggak paham, saya butuh telaah lebih lanjut. Nah, kasih keterangan seperti itu agar siapapun yang menerima jawaban dia tahu mana jawaban ini dari pertanyaan yang diajukan. As-sabi asyarah yang ke-17 etika dalam berfatwa. Laisa bimungkarin an yadhkural mufti fi fatwal hujjah idza kana nassan wadihan mukhtasara. Tidak mengapa bagi seorang mufti menyebutkan dalil yang sifatnya itu jelas bagi orang awam. Seperti kalau kita bilang, Ustadz, ketika kita sholat harusnya baca Bismillahirrahmanirrahim atau langsung Alhamdulillah gitu. Kalau versi mazhab kan kita sebagai mufti harusnya hanya menjawab baca Al-Fatihah. Tapi tidak mengapa kemudian kita bacakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang riwayatkan Ubadah bin Samit. Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak baca Al-Fatihah.
Tayyib. Atau dalil yang lebih spesifik tentang Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Boleh hukumnya. Di sini panjenengan tolong fokus sebentar, cermati perkataan Imam Nawawi. Kata beliau, laisa bimungkar, tidak perlu dicela. Kalau ada mufti yang jawab kemudian menyebutkan dalil. Panjenengan kalau lihat fatwa-fatwa MUI sampai hari ini tidak ada dijelaskan metodologi pendalilan. Apa yang disebutkan MUI? Ya hanya mengingat, menimbang, memutuskan. Tidak ada, ini ada sekian pendapat. Pendapat pertama dalilnya ini. Di kitab ini. Pendapat kedua dalilnya ini. Menurut ahli usul fikih maksudnya ini. Kan itu detail sekali. Itu kata Imam An-Nawawi, nanti kita baca, itu bukan fatwa itu menulis karya ilmiah, itu nulis skripsi kayak gitu. Tapi kalau buat fatwa jawab saja boleh apa enggak boleh, ini ya apa enggak, udah cukup, sesingkat mungkin. Artinya di sini menghadirkan dalil dalam fatwa hukumnya bukan wajib. Justru kata Imam Nawawi laisa bimungkar, enggak perlu dicelalah kalau ada orang yang mau membawakan dalil. Berarti defaultnya fatwa itu tidak pakai dalil. Nggak pakai dalil itu maksudnya apa? Tidak perlu melampirkan dalil Qur'annya apa, komentar ulamanya apa, hadisnya apa, komentarnya apa, ijma'nya apa, kiasnya apa. Itu nggak jadi fatwa, itu jadinya skripsi kayak gitu. Ngerti nggih? Jadi ketika hari ini etika ini kemudian dibalik, maksudnya setiap pertanyaan harus ada dalilnya. Lah, nggak jadi fatwa dong. Nggak jadi fatwa jadinya semua orang setiap kali ngaji harus kemudian menulis karya ilmiah. Nggak gitu. Karena makomnya fatwa, orang punya kasus butuh solusi cepat, maka langsung diputuskan boleh atau enggak, halal atau haram, iya apa enggak, seperti itu. Selebihnya kalaupun ada dalil yang sifatnya sederhana, mudah dicerna orang awam, tidak mengapa untuk disebutkan. Seperti kalau di sini beliau sebutkan la yadhkuril hujjata in afta amiyan, tidak perlu menyebutkan argumentasi jika fatwanya untuk orang awam. Ini tentu makomnya berbeda saat kita pengajian. Kalau ketika kita ngaji biasanya kita upayakan untuk menyebutkan referensi, pendapat beberapa ulama untuk menjadi bahan pertimbangan. Karena makomnya makom kita sharing, kita ngaji bareng, kita diskusi gitu. Kalau makomnya fatwa, habis pengajian terus ada ibu-ibu yang tanya, bapak-bapak yang tanya, ini gimana Ustaz? Oh ya nggak apa-apa, oh ya boleh, oh itu jangan, harusnya begini, cukup, tanpa harus panjang lebar. Nanti kalau setiap pertanyaan kita jawantahkan sepanjang itu, kajian lagi 1 jam. Satu pertanyaan ngaji lagi sejam. Rampung-rampung. Baik. Makanya di sini kata Imam As-Saimari yang dinukil oleh Imam An-Nawawi. Jadi semua nukilan Imam Nawawi yang oleh beliau tidak ditentang, itu berarti beliau setuju. Beliau setuju dengan Imam Saimari. Beliau setuju dengan pendapat Imam Khatib. Beliau setuju dengan Imam Ibnu Shalah. Kaman yas'alu an ini wa yadhkuruha in afta faqihan. Terus kalau ada yang tanya, tapi yang tanya ini levelnya katakanlah level santri yang ngerti bahasa Arab, yang tahu kitab-kitab para ulama, tayyib, wa yadhkuruha, boleh disebut kalau levelnya santri. Kaman yas'alu anin nikahi bila walin fahasanun an yaqula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali au an raj'ati mutallaqati ba'da ad-dukhuli fa yaqulahu raj'atuha qala Allah taala wa bu'ulatuhunna ahaqu biraddihinna. Jadi dalil-dalil yang tegas yang kalau sekiranya santri itu paham kita sampaikan. Tapi kalau untuk orang awam tidak ada kaitannya sama sekali, tidak pernah interaksi dengan dalil, justru jawabannya kalau bisa sesingkat mungkin, sesuai etika yang kita bahas di bab sebelumnya. Qala walam tajil adatan yadhkura fi fatwa tariqal ijtihad. Dan tidak termasuk budaya para ulama ketika menjawab fatwa menyebutkan metodologi mengambil kesimpulan.
Oh, ini metodologinya menggunakan pendekatan ini yang dulu dicetuskan oleh tokoh ini, yang kemudian dilanjutkan oleh orang rampung fatwanya. Bukan budaya ulama melakukan hal tersebut. Kalau dalam kajian-kajian tertentu bisa jadi ya, dan kajian pun bertingkat-tingkat. Setidaknya ada 3 level. Kalau untuk pemula ngaji itu bagaimana dia paham. Oh, zakat itu kasusnya seperti ini, paham secara utuh. Kajian tingkat menengah, bukan hanya paham, tapi dia juga mulai tahu, mulai kepo. Oh, kenapa ulama ngambil pendapat ini? Karena ada ayat Quran, karena ada hadis Nabi SAW, atau karena ada ijma, atau ada kias yang dilakukan para ulama. Tayyib. Kajian tingkat ketiga, tingkat expert ya, yang kemudian ini sudah terbiasa dengan mutolaah, meriset kitab-kitab para ulama. Kajiannya itu sampai ke tingkat bagaimana sebuah pendapat itu lahir, dari mana kesimpulan ini muncul. Berarti kan detail sekali. Kalau sekedar fatwa justru kita menjelaskan bagaimana kesimpulan itu datang, wah di sini kan ngelangkahi kajian pemula, kajian menengah, sudah sampai ke tingkat akhir. Makanya masing-masing memang ada makom, ada tempatnya masing-masing. Ila tata'allaqal fatwa biqada'i qadin fayumi'u fiha ila tariqil ijtihad wa law min nuqtah wa qad idza aftaghiru fiha bighalat fa yaf'alu dzalika linabbiha la madha ilahi walau kana fima yufti bihi wumudun fa hasan an yulawiha bi hujjatihi. Bisa ada kasus tertentu seorang mufti terpaksa harus menjelaskan cukup detail. Kenapa? Contoh satu, kalau seandainya fatwanya ini akan terikat langsung keputusan pengadilan. Nah, kan pengadilan kan sifatnya mengikat. Kalau hakim bilang A, harus dilaksanakan. Makanya untuk menguatkan keputusan itu argumentasinya dirinci. Silahkan. Yang kedua, kalau misalkan fatwa sebelumnya keliru, kemarin saya keliru fatwanya, harusnya fatwanya ini yang benar dengan alasan 1, 2, 3 dirinci. Atau yang ketiga, ketika dia punya kebutuhan untuk menjelaskan detail, ketika sang penanya itu nggak tahu, bingung malahan, dijawab boleh, boleh toh Ustaz? Kok iso boleh ya? Kok bisa ini boleh? Nah, situ mungkin ada kepentingan. Oh, ini boleh karena dalil Qurannya begini, hadisnya begini, komentar ulama gini, makanya kemudian boleh. Nah, itu jadi ada kepentingan. Defaultnya fatwa berarti tidak punya kepentingan menjabarkan argumentasi. Kalau Sahibul Hawi la yadhkur hujjah, harusnya mufti itu tidak perlu menyebutkan argumentasinya. Liyufarriqa bainal futya wat tasnif, biar ada perbedaan antara jawaban fatwa dengan menulis karya ilmiah. Iya kan? Ini berarti komentar Imam Mawardi ketika mengatakan biar perbedaan antara fatwa dan karya ilmiah adalah jabaran argumentasinya. Qala walau saqat tajawuzu ila qalilin la saqa ila katsirin. Kalau nanti terbiasa fatwa itu menjabarkan dalil, la saral mufti mudarrisan. Nanti dia bukan jadi mufti, dia jadi guru. Lucu juga ya. Jadi mufti itu punya kepentingan bagaimana dia menyelesaikan masalah sudah. Terlepas nanti orang awam itu paham atau tidak metodologinya, yang penting kalau dia sudah percaya agama dan amanah ilmunya, maka itu sudah cukup. Waqad yahtajul mufti fi ba'dil waqa'i ila an yushaddida wa yubaligh wa yaqulu hadza ijma'ul muslimin. Terkadang seorang mufti butuh memberikan penekanan dengan menggunakan kalimat ini ijma, konsensus semua kaum muslimin. Contoh ketika di Mesir itu banyak orang-orang liberal, sekuler yang tidak mau menerima syariat hijab, menutup aurat. Mereka kemudian buat syubhat bahwa menutup aurat itu tidak wajib. Maka lembaga fatwa yang ada di Mesir sampai kemudian menyebutkan ini termasuk maklum minaddin bid-darurah. Ini bagian dari perkara yang pasti dalam agama. Kalau yang mengingkari berarti kafir. La a'lamu fi hadza khilaf.
saya tidak pernah dengar ada ulama yang berbeda pendapat. Semua sepakat jawabannya ini gitu. Jadi ada momen-momen di mana mufti butuh melakukan penekanan. Atsamina asyarah, yang ke-18, etika dalam fatwa. Qala Syekh Abu Amr rahimahullah, laisa lahu idza stuftiya fi syai'in minal masail kalamiyah an yufti bitafsil. Ini penting. Ini penting. Tolong panjenengan lihat ayat 66 karena ini spesifik berkaitan tentang ilmu kalam atau ilmu usuluddin akidah. Kata Imam An-Nawawi menukil dari Imam Abu Amr Ibnu Salah bahwa tidak layak bagi seorang mufti jika ditanya tentang perkara akidah rinci kemudian dia jelaskan secara detail. Misalkan ada yang tanya apakah Quran itu benar-benar firman Allah, kemudian dijawab dengan kalimat iya benar, bukan makhluk, bahkan membahas tentang huruf, suara dan lain sebagainya yang orang awam itu kadang terpikir aja ngapain dibahas gitu loh. Jadi perkara-perkara akidah yang sifatnya detail, rincian yang menjadi perbedaan para ulama internal ahlu sunnah, yang salafi, hambali, yang asy'ari seperti apa, khilaf yang terjadi di antara mereka itu sifatnya furu', cabang. Adapun pokoknya sama, rukun iman dan rukun Islamnya sama. Yang rukunnya beda ya sesat genah. Tapi kalau yang masih sama, yang ahli sunnah wal jamaah, ketika ada isu tentang akidah, tidak perlu masyarakat kita kompori. Maksudnya ini yang benar adalah Asy'ariyah contohnya, yang Salafi Hambali sesat begini dan begitu, Mujasimah dan lain sebagainya. Sebaliknya, yang Salafi Hambali nggak perlu ngompor-ngompori orang awam. Ini yang benar harusnya numirruha ala maja'abihi, tidak boleh ditakwil. Yang Asy'ari sesat begini-begini, dibahas panjang lebar. Harusnya sikap kita seperti Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah saat beliau berkata, adapun pembahasan tentang asma wa sifat, takwil tidak takwil, tentang Al-Qur'an kalamullah, ma fatahtu bihi amiyan, atau seperti yang beliau katakan, saya tidak pernah buat pengajian umum, tabligh akbar, isinya tentang perbedaan rinci internal ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada kebutuhan untuk dijelaskan, itu memang ada kebutuhan dalam kajian tertentu, dalam kemudian materi tertentu. Tapi kalau sekedar pertanyaan, maka orang awam itu hanya butuh apa yang mereka yakini sehingga tidak jatuh dalam kekeliruan. Saya punya pengalaman pribadi. Saya kalau punya guru-guru yang berakidah Asy'ari, punya guru-guru yang berakidah Salafi Hambali, banyak. Momen yang kemudian saya ingat adalah ketika saya bertemu dengan beberapa guru yang mereka itu secara ideologi berbeda internal ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ketika ada orang awam datang ke seorang guru yang Asy'ari, kemudian orang awam ini nanya, "Syekh, saya itu nggak ngerti takwil gitu, seorang mudeng." Ya mudengnya memang maca Quran. Terus harusnya pendapat resmi Asy'ari apa? Kan ditawil, rinciannya ini takwilnya apa, ini takwilnya apa, ini takwilnya apa. Cuman saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya di samping Syekh waktu itu, beliau ditanya, kata beliau, panjenengan kalau nggak ngerti takwil nggak usah dipikir, baca Quran aja, sholat jamaah, puasa, insya Allah surga. Mantap kan? Nggak perlu kemudian dibahas detail, dibandingkan sama yang Salafi Hambali, disesat-sesat kayak ditahdir, ngapain? Apa kepentingan kita mengadu domba masyarakat? Nggak ada. Bahkan diskusi internal itu pun terbatas. Para ulama ketika nulis pembahasan itu dalam buku-buku yang tebal, yang ditulis dengan Arab gundul, dan yang nggak bisa diakses oleh siapapun kecuali yang punya kredibilitas yang layak. Hari ini ketika ada upaya penerjemahan, orang awam pengguna media sosial, semua mengkonsumsi tanpa adanya etika, jadinya kemudian konflik di tengah umat. Ini bagus sekali nih, poin ke-18 ini keren sekali. Bahkan panjenengan tahu ya, Imam Nawawi ini akidahnya Asy'ari. Imam Nawawi bukan Salafi, tapi Imam Ibnu Salah yang beliau nukil di sini akidahnya Hambali, Salafi. Artinya dari pihak yang berakidah Hambali maupun yang pihak berakidah Asy'ari,
Bahkan beliau menukil perkataan Imam Al-Ghazali di sini di halaman 67. Kata beliau, "Wastuftil Ghazali fi kalamillahi tabaraka wa ta'ala." Fakana min jawabihi, "Wa amal khawdu fi anna kalamahu ta'ala harfun wa sautun aw laysa kadzalik, fa huwa bid'atun." Versinya Imam Ghazali, adapun orang awam yang tanya mufti terkait sebenarnya Allah itu berfirman ada suaranya apa enggak, versinya Imam Ghazali, bid'ah. Kok ngono rasah ditakoni, ngopo sampean takon ngono, tidak ada manfaatnya. Padahal kita kalau baca buku-buku Imam Ghazali, ulama Asy'ari kan debat panjang ini, debat panjang. Tapi kalau ada yang tanya beliau aja nggak usah dibahas, karena memang pembahasannya itu sangat spesifik dan tidak sama sekali memberi pengaruh yang besar untuk keimanan seseorang. Memang kalau kita tahu hakikatnya seperti apa, terus kita jadi rajin tahajud ngono apa? Ora. Ya justru kita mujahadahnya ya ibadahnya. Dan hampir setiap ada wahyu Quran hadis tentang asma sifat selalu disertai dengan ibadah. Selalu disertai dengan ibadah. Hadis tentang Allah turun ke langit dunia, apa ibadahnya? Tahajud, istighfar, doa, minta. Lah kalau kita sibuk bahas tentang turun enggak turunnya, kalau kita tidak bangun tahajud, sia-sia. Makanya kemudian para ulama lintas mazhab, bukan cuma yang mazhab Hambali, yang Asy'ari pun sepakat. Perkara detail sing urat patek manfaat ge orang awam rasa dibahas. Lah sekarang kan kalau dibahas malah ming dadi udur-uduran di media sosial, dilihat orang-orang awam, oh kiainya udah tukaran terus ya. Kok pembahasannya ketuingi yang ngono terus. Ya itu kalau untuk mereka, para intelektual, para akademis ya mungkin bermanfaat. Tapi untuk orang awam saya kira sama sekali nggak ada manfaatnya. Manfaatnya gimana caranya kita ibadahnya semangat, istiqomah, itu lebih penting. Oke, sebagai penutup karena waktunya sudah mepet ke 19 ya, biar kita tuntas di bab ini. Halaman 69, qala Syaimari wal Khatib atas yang asyara, yang ke-19 kata Imam Nawawi, wa idza su'ila faqihun an mas'alatin min tafsiril Qur'anil Aziz. Jika seorang mufti yang ahli fikih ditanya tentang tafsir Quran, fa in kana tata'allaqu bil ahkami ajaba anha wa kataba khattahu bidzalika man su'ila an sholatil wusta wal qur wa man bi yadihi uqdatun nikah. Wa in kanat laysa min masail al-ahkam kasu'al raqim an naqid wal khidmir wal ghuslin raddahu ila ahlihi. Nah, ini penting. Ketika ada mufti itu kan yang paham fikih, atau secara umum kita bilang yang paham akidah dan paham fikih. Terus ada orang tanya tentang tafsir, tapi tafsir itu tidak ada hubungannya dengan akidah ataupun fikih. Ketika mufti itu memang tidak kredibel di bab tafsir, maka etikanya adalah mengarahkan sang penanya kepada ahli tafsir, gitu ya. Tapi kalau kebetulan muftinya juga ahli tafsir, nggak apa-apa dijawab. Intinya di sini etikanya proporsional, masing-masing sesuai dengan keahliannya. Karena kata para ulama, barang siapa yang kemudian lancang masuk ke dalam perkara yang bukan ahlinya dia, atabil ajaib, dia akan melakukan perkara yang di luar akal. Jadi mendatangkan hal-hal yang ajaib. Misalkan orang tidak pernah sekolah kedokteran, konsultasi kemudian didatangi pasien tentang masalah spesialis mata. Kira-kira apa fatwa yang keluar? Bisa jadi disuruh siram air keras. Mati, bahaya. Dia akan mendatangkan hal-hal baru yang kemudian tidak pernah dikatakan para ulama sebelumnya. Tayyib, sampai di sini selesai pembahasan kita tentang bab ke pinten nih? Kedua ya. Kita kan ada 4. Ada muqaddimah, ada bab pertama, ada bab kedua, ada bab ketiga. Berarti muqaddimah sudah rampung, bab pertama sudah rampung tentang etika mufti, bab kedua sudah rampung tentang etika fatwa, alhamdulillah. Yang ketiga ini ya, bab ketiga pembahasan keempat, ini adab tentang mustafti, orang yang bertanya. Di dalamnya saya belum lihat berapa ya, ada 9 mungkin ya. Coba jenengan lihat sampai ada 10, Thayyib. Biasanya kalau kita satu kali pertemuan bisa 5 sampai sekian. Saya nggak tahu, mungkin dua kali lagi mungkin berarti bisa selesai.
pembahasan kita tentang kitab Adabul Fatwa ini. Pak Dwi 2 kali lagi, kambingnya udah siap belum? Maka kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menulis majelis ini sebagai timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Kita niatkan ini untuk ibadah 10 hari terakhir. Allah berikan kita taufik hidayah, petunjuk, keluar dari Ramadan, keluar dari itikaf, Idul Fitri, kita kembali ke fitrah. Fitrah kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita menerima kebenaran dari siapapun itu. Fitrah kita kemudian terus penasaran dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan lewat Al-Qur'an, lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari mata yang tidak mampu menangis, dan dari doa yang tidak diijabahi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma sta'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna tilawatana wa jami' amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari siksa api neraka. Wa atik riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskan kedua orang tua kami dari siksa api neraka. Wa atik riqaba jamil muslimina wal muslimati minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.